Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, untuk yang baru datang atau melihat channel ini, salam kenal, saya Rahai Junianti. Saya adalah mahasiswi aktif dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, for your information, channel ini kedepannya akan membahas tentang materi-materi yang ada pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, kembali ke topik. Kalau pada video sebelumnya saya telah membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan, kali ini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, apa aja sih yang ada pada bab kali ini? Nah, untuk lebih tahu, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa aja sih yang akan kita bahas dalam bab kedua ini. Yang pertama yaitu ada konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima ada fungsi kepala sekolah, dan yang terakhir atau yang keenam ada peran kepala sekolah. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah menurut Purwandarminta pada tahun 1976. Nah, kata kepala sekolah ini berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala sendiri dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadi penerimaan dan pemberian penjelasan. Nah, dari banyaknya pendapat para ahli tersebut tentang apa itu kepala sekolah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Deptinas pada tahun 1999, hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah antara lain yang pertama adalah kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua itu bisa memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga itu bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan yang profesional, seperti keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Yang kedua itu ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu yang pertama ada di kualifikasi umum. Untuk kepala sekolah atau madrasah, syarat-syaratnya yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua itu ada pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah maksimal usianya itu 56 tahun. Yang ketiga memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir itu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang pertama itu ada memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga tekun mengamati para guru di kelas dengan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Nah, yang keempat itu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Nah, yang kelima ada mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan juga yang terakhir ada memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional.
Yang kedua ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervise. Nah, di sini kepala sekolah mampu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kemudian bisa membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir itu bisa menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Sebab yang kelima yaitu tentang fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Lazarus pada tahun 1994 menjelaskan 3 fungsi utama kepala sekolah, yaitu yang pertama ada administrator pendidikan. Sebagai administrator pendidikan berarti kepala sekolah harus meningkatkan mutu sekolah. Seseorang kepala sekolah harus dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Yang kedua itu supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pemimpin pendidikan. Berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, menurut Mulyasa pada tahun 2007, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, yang pertama ada memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mau mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan mencapai tujuan sekolah, sehingga kepala sekolah harus mau bekerja sama melalui orang lain. Yang kedua itu memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Nah, di sini kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberi kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Dalam hal ini kepala sekolah bisa berpedoman pada asas tujuan, keunggulan, mufakat, persatuan, empiris, keakraban, dan asas integritas. Yang terakhir itu ada peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Di sini kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kemudian kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal maupun eksternal. Nah, lalu yang kedua ada peran manajerial kepada kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial sendiri terbagi menjadi yang pertama ada teknis, mencakup teknis proses manajemen. Yang kedua ada manusia atau human atau keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Dan yang ketiga ada konseptual. Ya, di sini menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang suatu organisasi. Nah, secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Kemudian ada lagi kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan yang terakhir ada kepemimpinan partisipatif. Kemudian ketiga ada peran kurikulum. Nah, pengajaran kepala sekolah ada 6 peran di sekolah di bidang kurikulum pengajaran. Yang pertama yaitu ada menjamin kualitas pengajaran, kemudian ada bisa menguasai dan mengevaluasi pengajaran, bisa mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, bisa mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, lalu memonitoring kemajuan siswa. Nah, 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan yang telah saya jelaskan pada bab kedua kali ini. Semoga teman-teman dapat mencerna dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dan untuk mengevaluasi ini, teman-teman bisa mengerjakan link Google Drive yang terdapat pada deskripsi video kali ini. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.